dalam misalnya dalam matematika pelajaran mana yang dia tidak suka gitu ya. Itu banyak yang bisa dilakukan. Mana tadi itu instrumen monitoring, hasil supervisi, respon. Nah, selain itu ya saya kembangkan waktu seminar itu instrumen evaluasi diri dan evaluasi antar teman ya, penilaian antar teman. Bisa juga kita kembangkan literasi gitu ya. Jadi di literasi ini waktu saya penilaian pengawas, apa namanya? Diklat pengawas. Jadi dia kita berikan bacaan. Nah, jadi peserta itu kita berikan bacaan, kemudian bacaan itu dia input ke di Google Form, bagaimana tanggapan dia terhadap bacaan, lalu temannya sekarang menilai penilaian temannya terhadap respon bacaannya itu yang kita beri nilai di sini gitu ya. Jadi ada beberapa yang sudah pernah ini adalah instrumen-instrumen yang sudah pernah saya praktekkan gitu ya. Jadi semuanya saya kembangkan dengan menggunakan Google Form. Jadi tidak perlu kertas dan pada saat kita presentasi itu kita sudah bisa tampilkan hasilnya gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya Bu Bapak. Jadi kita bisa masuk dari situ ya. Kemudian ya kita lanjut lagi. Ini kan bukanya dari situ ya. Nanti kalau kita mau bikin formulir ya, kita tinggal klik tambah ya. Jadi klik tambah. Ini adalah format formulirnya gitu ya. Jadi saya demokan aja dulu ya. Nanti kita masuk ke support Google itu. Apa saja yang perlu dipelajari. Di sini Ibu Bapak tinggal kasih ketik saja gitu ya. Ulangan harian misalnya gitu kan. Ulangan harian. Ini seperti biasa tadi dari plus ya, saya ketik ya. Ulangan harian gitu ya. Misalnya saja mata pelajaran gitu kan. Kalau Ibu Bapak sudah punya yang Word-nya tinggal copy aja bawa ke sini ya. Waktunya kapan gitu misalnya, tanggal pelaksananya kapan gitu ya. Kemudian waktunya gitu, berapa lama kan gitu. Nanti udah di sini ya. Di sini sudah mulai pertanyaan gitu ya. Misalnya tinggal dipindah Ibu Bapak tinggal bikin soal di sini apakah mau pilihan ganda, apakah mau jawaban singkat gitu ya. Jadi kalau kita ulangan paling kita pilih pilihan ganda atau uraian. Kalau uraian kan kita mereksanya manual ya, kecuali dia jawaban singkat baru kita bisa masukkan kunci, itu pun karakternya harus sama. Nah, kalau pilihan ganda ini yang paling umum, yang paling banyak kita gunakan ya. Kalau kita pilih pilihan ganda, di sini bisa kita ketik aja pilihannya gitu ya. Nah, di sini. Nah, di situ. Nanti kita bisa masukkan kunci. Kita masuk dulu ke belajar membuat soal pilihan ganda ya, karena paling banyak digunakan ini. Nah, untuk membuat soal pilihan ganda yang harus kita lakukan adalah, ini kan sudah soal. Kalau kita mau nambah lagi soal baru silahkan. Ini kan soal kedua nih ya, ini soal 1. Klik tambah-tambah saja ya. Di sini kita bisa setting, pilih setelan, gitu ya. Saya pakai yang bahasa Indonesia saja. Kemudian pilih kuis. Nah, ini kita klik jadikan ini sebagai kuis. Nah, setelah itu akan muncul rilis nilai di sini. Jadi, apakah nilai seperti Ibu Bapak ngerjakan pretest, Ibu Bapak sudah langsung tahu nilainya kan? Nah, kalau biasanya kalau anak-anak gampang dia membohongi kita. Kalau kita kasih ini, dia akan bikin akun palsu dulu, dia jawab-jawab, setelah tahu dia salahnya, baru dia bikin lagi. Nah, boleh kita pilih ini. Nanti saja. Jadi peserta enggak tahu dia dapat berapa gitu ya. Jadi boleh pilih ini. Nah, ini apakah pertanyaan tak terjawab akan muncul? Saya akan mute dulu ya. Bebas nih putu ada kan. Ragu ngumpul. Nah, ini tolong jadi ya Nana. Nah. Saya mute lagi. Oke. Nah, Ibu Bapak, kita lanjut. Nah, misalnya ini responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Jadi setelah peserta kita, responden kita menjawab, ini apakah dia akan bisa melihat pertanyaan yang belum dijawab, jawaban yang benar, atau nilai poinnya. Ini bisa kita klik ya. Kalau
pertanyaan tak terjawab kita hilangkan centangnya, berarti nanti peserta responden kita tidak bisa melihat ini, gitu ya. Jadi menunya ada di situ. Nah itu setelah kita ketik tadi, pilih setting ini sebagai kuis, gitu ya. Maka di sini akan muncul saya sudah pilih pilihan ganda enggak? Saya ulang, setting, pilih kuis, kan gitu ya. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Jangan lupa tadi simpan ya, saya lupa tadi. Setelah kita pilih menunya, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, baru kembali ke sini. Di sini akan muncul dah kunci jawaban. Nah, kita klik kunci jawaban ini, yang mana kuncinya? Misalnya ini, gitu ya. Kalau siswa kita benar, dia dapat poin berapa, gitu ya. Nah, kalau misalnya 4 atau 5, kalau soal kita 10 semua 100 jadinya kan, kalau dia betul semua. Kalau soal saya kemarin 25, jadi dia betul 1 dapat 4. Tapi kemarin ada beberapa soal yang saya lupa kasih poin ya, sehingga ininya berkurang. Nah, ini selesai. Nah, apakah soal ini wajib diisi? Nah, tinggal diklik aja. Lalu di sini ada pilihan acak urutan opsi. Jadi yang satu dengan yang lain bisa berbeda pilihannya, urutannya ya. Kita klik aja ini. Nah, dah. Saya sudah tugas bikin soal, tinggal ditambah-tambah aja. Soal nomor 2 tambah gitu aja ya. Nah, sederhana sekali. Nanti yang lainnya, fitur yang lainnya kita tinggal pelajari. Kita mulai sekarang pelajari satu persatu ya. Nanti ini setelah kita selesai ini kan soal ini, kita mau kirim linknya kepada anak-anak ya. Jadi kita bisa klik kirim, anggap soal kita sudah selesai ya. Kita klik kirim. Nah, kita klik yang ini, tanda kait ini. Nah, ini kita klik gitu ya. Nah, ini kan salin ini. Nah, saya lupa aja biasanya ini tinggal salin gitu ya. Atau perpendek dulu, baru salin gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa kita perpendek lagi gitu ya. Saya suka lupa ini. Sehingga Ibu Bapak kalau tidak berwarna biru, saya lupa ngenter kan tidak biru dia. Maka Ibu Bapak ngetik ini repot gitu ya. Pernah itu pengawasnya bilang, Bu bisa diperpendek itu alamatnya. Lama sekali saya ngetik gitu ya. Nah, ini ada aplikasi untuk memperpendek alamat URL ini ya. Jadi caranya yang paling gampang itu bisa pakai gg.gg. Bisa juga bit.ly gitu ya, bit.ly gitu bisa. Nah, cara mudahnya pakai gg, yang paling mudah saya ajarkan, mungkin yang sudah familiar nggak masalah ya, bagi yang belum ini. Ibu Bapak ketik gg gitu ya, .gg. Nah, ini kan layanan memperpendek URL gitu dah dia. Kita klik aja ini. Gitu ya. Kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini Bu Bapak. Ya. Jadi taruh aja di sini alamatnya yang tadi panjang tadi. Gitu ya. Lalu perpendek. Kalau mau diisi misalnya ulangan harian 1 kelas A, pilih yang ini ya, sesuaikan tautan. Kalau tidak mau, pilih yang ini aja. Nah, JP 6K7 ini aja dia linknya, gitu ya. Ini linknya kita tinggal copy, lalu kita share. Nah, misal nih, sebagai latihan, kita share aja di B tadi ya. Nah, di kelas kita, saya coba share di kelas kita, alamat yang tadi kita bikin. Enter. Nah, ketika murid kita mengklik ini, ya, diklik ini oleh murid, dia akan masuk ke soal kita. Murid menjawab, gitu, maka kita akan tahu jawabannya ya. Jadi berapa murid kita benar, gitu. Nanti saya ajarkan bagaimana melihat jawaban itu. Jadi sesederhana itu buatnya Ibu Bapak, apapun instrumennya yang kita bikin ya. Jadi kalau Ibu Bapak tidak mau memperpendek seperti tadi, ini kan linknya. Males misalnya, toh juga anak tinggal klik, ya udah ini tinggal salin aja. Klik di sini, ya. Ya, paste.
Ya, pas. Nah, sama aja. Jadi ini juga bisa klik gitu ya. Nah, sama. Kemudian kalau misalnya Ibu Bapak mau saya mau yang ada inisialnya karena saya suka lupa gitu ya. Apa alamatnya itu saya suka lupa. Nah, Ibu Bapak tinggal pilih ini. Mungkin saya tutup dulu ini. Nah, saya buka lagi ya, misal gg.gg. Nah, kita tempel di sini alamatnya yang panjang tadi. Ibu Bapak pilih ini, sesuaikan tautan ini ya. Mungkin yang dalam bahasa Inggris pokoknya yang ada centang di sini kotak ini diklik. Nah, dia akan memberikan di sini. Nah, misalnya alamatnya apa? Kita mau apa? Misalnya tapi dengan catatan belum pernah kita pakai ya inisialnya. Misal saja saya pakai aja BIMTEK ya. Nah, BIMTEK SPMP Sistem Penjaminan Mutu kelas B misalnya gitu. Ya, terserah. Nah, kita pendekkan. Nah, ini alamatnya. Jadi ini kita share sama juga artinya ya. Nah, kita share ke anak-anak ya. Paste ya. Lalu apakah setelah kita share ini kita tidak bisa memperbaiki? Bisa gitu ya. Jadi kita sudah share ke anak-anak, Bu, kok nama saya nggak ada misalnya, atau salah Bu, soal nomor sekian salah. Ya, itu kita edit. Bisa masuk dari sini aja. Kita masuk dari sini ya, malah saya ketutup tadi. Bisa masuknya dari sini ya. Dari sini kalau Bu Bapak masuk, cari form. Ini malah sudah langsung muncul ya. Ini soal kita yang tadi. Kalau dari aplikasi Google, Bu Bapak cari Drive. Oke. Ini kita bisa edit lagi. Edit aja lagi gitu. Atau tambahkan lagi. Misalnya di sini, oh soalnya saya mau tambah lagi. Nah, kosong dia di sini. Atau mau tambah di bawahnya, silahkan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tidak masalah dia. Kalau kita edit otomatis, misalnya ya, setelah dibuka lagi oleh anak-anak kita, dia akan kembali ke soal yang terbaru, gitu ya. Jadi bukan kita bikin link baru, bukan. Jadi dia masih sama dengan itu. Nah, seperti itu secara sederhananya dulu. Nah, sekarang mari kita lihat bagian-bagian ketika Ibu Bapak belajar Google Form ini, bagian-bagian apa yang harus kita pelajari ya. Nah, seperti biasa di Mandiri, mudah-mudahan Ibu Bapak sudah masuk ke link ini ya. Ini adalah linknya support Google seperti Classroom kemarin. Ini kita klik, ya. Jadi di sini kita kalau Google formulir itu kita harus menguasai apa sih gitu ya. Nah, jadi dia sudah kasih bantuan di sini ya. Tapi karena Google ini berbahasa Inggris aslinya, ini Google yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Kadang-kadang mungkin terjemahannya tidak pas seperti terjemahan yang ada di dalam video-video. Sama seperti Classroom kemarin ya. Saya tunjukkan sedikit. Di Classroom ini kan di sini forum, tugas kelas, anggota, nilai, kan gitu ya. Tapi di support Google di sini apa dibilang aliran ya. Kenapa dibilang aliran? Karena dalam bahasa Inggrisnya ini stream, classwork gitu dia. Kemudian anggota apa gitu ya, saya lupa. Di sini yang jelas stream, saya sendiri bingung. Di sini aliran dibilang, padahal di Google Bahasa Indonesianya ini forum. Yang berbahasa Indonesia ini khusus ahli bahasa Indonesia yang menerjemahkan. Tetapi di sini, di support Google-nya ini adalah asli terjemahannya Google ya. Nah, jadi nanti Ibu Bapak disesuaikan. Tapi tidak terlalu banyak perbedaan kok, malah kadang-kadang terjemahannya dia lebih pas. Oke, kita akan lihat satu persatu. Saya sudah bawa ke sini. Jadi ada di sini materinya, apa namanya? Sub-sub materi yang harus kita kuasai ya. Dari membuat dan mengedit dan memformat, itu yang ada 4 materi. Ada 4 sub ya, cara menggunakan Google Formulir, membuat dan memberi nilai kuis dengan Google Formulir, mengedit formulir Anda, menampilkan pertanyaan berdasarkan jawaban. Nah, kita pelajari satu-satu. Kalau menggunakan formulir secara tidak langsung tadi sudah, kita masuk lagi ke sini.
Oke, menggunakan Google Formulir, ya kan? Nah, ini langkah-langkahnya nanti kalau Ibu Bapak lupa ya. Nah, jadi saya tidak kasih lagi slide-nya. Jadi di sini ada membuat formulir dari Google Drive, kemudian membuat ini kan mengambil hasilnya di spreadsheet ya. Edit dan format formulir atau kuis, lalu kirim kepada orang lain. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah pelajari tadi. Saya ulangi lagi ya. Kita bisa membuka ini gitu ya dari Drive ya. Nah, jadi tadi kan di sini kita klik doc google.com, maka garing form, maka dia muncul layar formulirnya. Kalau kita buka dari sini, misalnya nih, saya buka Google dulu ya, kita tutup seperti biasa nih. Nah, misalnya ini dah yang blank, yang Google blank. Jadi karena dia Google Form itu adalah aplikasi dari Google gitu ya, kita klik di sini, Ibu Bapak masuk lewat Drive ya, Drive. Nah, ini saya jelaskan lagi sedikit. Setiap kita punya Gmail, kita pasti punya Drive. Drive ini adalah tempat penyimpanan pribadi kita di Google yang dikasih gratis oleh Google sebanyak 15 giga ya. Ya. Jadi sebanyak 15 giga. Di sini sudah ada kok. Jadi saya baru menggunakan 3,8 giga dari 15 giga yang disediakan oleh Google. Jadi kalau Ibu Bapak mau bikin akun yang lain gitu ya, asalkan tidak sama datanya, itu diterima oleh Google. Biasanya kan kita nggak boleh bikin akun Google lebih dari satu, karena data asli kita tersimpan kan. Jadi kemarin saya berpikir, saya bikin aja akun Google lagi satu, sehingga saya dapat banyak fasilitas ya. Saya bikin lagi satu. Nah, jadi Ibu Bapak bisa bikin dari sini, ya. Pilih aja nanti tambah akun lainnya gitu ya. Tapi nanti data tanggal lahir diawurin aja. Jadi saya bikin lagi satu yang ini. Jadi saya punya di sini 15 giga lagi untuk latihan dan untuk masuk ke kelas Ibu Bapak nanti ya. Supaya tidak membingungkan. Jadi kalau saya sebagai siswa nanti saya pakai ini. Juga akun Gmail. Oke, seperti itu ya. Nah, kita masuk lagi ke sini. Seperti biasa, dari Google aplikasi kita pilih Drive. Ibu Bapak masuk ke Google Formulir gitu ya. Ini ya. Lainnya, setelah lainnya ini adalah aplikasi-aplikasi Google. Dari lainnya ini kita pilih Google Formulir gitu ya. Nah, ini dia memulai tadi ya. Jadi kita ketik di sini soal kita gitu ya. Nah, kita masuk ke yang tadi saja. Yang ini saja ya. Nah, ini kan tadi kita bikin ulangan harian kan begitu. Nah, kemudian kita apalagi tadi perintahnya. Itu cara membuat formulir, membuat dan memberi nilai kuis dengan Google Formulir. Nah, seperti tadi ketika kita bikin kuisnya, ya ini misalnya pertanyaan kedua. Apakah tidak bisa ngambil dari soal? Bisa ya. Misalnya saya punya soal ya. Ambil misalnya soal matematika. Ya, misalnya saja ya soal-soal ya. Ya, misal anggaplah ini ya. Nah, kalau ini kita malas ngetik, ini kita bisa jadikan gambar ya. Tapi kalau misalnya dia tidak masalah seperti ini, ya ini aja dah, yang ini ya. Misalnya perhatikan gambar berikut kan begitu. Ini saya copy dulu. Nah, saya masukkan ke sini. Misal ini soalnya ya. Ya, kan seperti itu. Nanti kalau dia soalnya pilihan, ya entah berapa ini jawabannya misalnya ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kita isi. Ini kalau Ibu Bapak ngopi dari soal yang ada, tinggal di ini aja. Misalnya ya ditambah aja, di copy terus paste gitu ya. Nah, di sini kan ada gambar nih. Ya, ini kan ada gambar. Nah, gambar ini bisa kita pindahkan, tapi dia tidak bisa copy paste ya. Jadi ini harus kita simpan dulu. Jadi saya punya di sini namanya screenshot ya. Jadi kalau saya klik
screenshot ini, sebentar saya tunjukkan caranya ya. Ini adalah menu untuk crop ya. Kalau Ibu Bapak tekan di laptopnya, print screen sama fungsinya. Tetapi kalau di sini dia bisa mengcrop langsung. Saya pilih capture region dulu ya. Nah, ini saya copy. Nah, pertama kita pilih save ini. Ya. Kalau misalnya Ibu Bapak mau pilih, saya ulang ya. Di sini kan menunya banyak. Saya ulang. Kalau Ibu Bapak mau pilih yang ini, pertama pasti capture dulu ya. Capture dulu. Kalau Ibu Bapak mau pilih copy saja gitu ya. Ini bisa loh kita copy paste langsung ke tempat-tempatnya ya. Misalnya nih mengganggu saja dia nggak lihat ininya. Kok hilang menu saya di bawah ya? Ntar. Oh, ini masih ini. Nah, kita bisa copy di slide, kita bisa copy di Word. Nah, saya copy di WA juga bisa. Nah, itu kan tadi toh saya mengcopy. Nah, ini misal ya sebagai latihan grup kita. Nah, ini gambar yang saya crop tadi, bisa saya bawa ke sana ya. Contoh itu guna screenshot, nanti sebentar saya ajarkan. Oke, kita lanjut sekarang ke sini. Saya mau taruh di sini, tapi dia nggak bisa paste di sini, nggak bisa ya. Bisa. Jadi kita enter di sini, kita paste itu nggak bisa dia. Nah, kan nggak bisa kan? Harus kita tambahkan gambar ya. Nah, caranya seperti tadi, kita kembali ke soal gitu ya. Ini saya ulang, kita crop. Ya, kita capture. Nah, ini ya, setelah itu pilihnya jangan yang copy to clipboard, tapi pilih save as ya. Nah, ini misalnya saya sebut G1, saya simpan di mana ini? Di download ya. Nah, supaya tidak bingung. Save. Nah, setelah kita masukkan gambar di sini ya. Iya, kita tinggal pilih ini, insert picture ini ya. Lalu kita cari gambar kita, lalu kita klik G1-nya. Download-nya. Nah, saya taruh di sini. Gitu. Jadi maka gambarnya sudah masuk ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, seperti itu. Nah, ini cara kita memasukkan gambar dengan menggunakan screenshot ya atau apalah Ibu Bapak ya, yang penting bisa. Yang penting dia kesimpan dalam file gambar. Jadi kalau kita cari misalnya di YouTube juga gambar-gambar silahkan gitu ya. Jadi gampang sekali misalnya saja bangun ruang misalnya ya. Di sini kalau kita klik gambar gitu ya. Jadi kita ketemu banyak sekali. Ini kalau kita print screen aja, kan kita akan repot motong. Kalau kita pakai screenshot, ya. Jadi kita pilih yang mana. Misalnya saya mau pakai yang ini. Ya. Tinggal save aja. Nah ini ya. Ini misalnya saya sebut G2 gitu ya. Nanti Ibu Bapak tinggal masukkan saja ke sini. Di soalnya, ya mana tadi? Ya, misalnya saya tambah ya. Nah, kita bikin soal nomor 2. Nah, misalnya perhatikan gambar berikut. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kita tinggal klik ini, lalu kita seret yang tadi. Ya, kita cari G2-nya tadi. Jadi semudah itu kita membuat soal yang bagus ya. Nah, seperti itu. Silahkan kalau Ibu Bapak sudah punya malah lebih gampang gitu ya. Kalau teman saya itu di SMP 6 ya, guru matematik juga, Bu Arnasi, setiap hari dia bikin soal Google Form. Sudah dari 2 tahun yang lalu saya ngajar itu ya, 2 tahun atau 3 tahun saya lupa. Dia setiap hari bikin soal. Soal-soalnya itu di crop dibawa ke sini sampai ABCD-nya. Jadi dia di sini tinggal isi aja A gitu ya. Dia isi gini, dia akalin gini, pilih A gitu ya. Kemudian pilih B gitu aja dia. Semuanya di crop soalnya dibawa ke sini, pilih B. Jadi tiap hari dia ngasih 5 soal setelah dia ngajar. Anaknya juga semangat sekali. Kalau sudah selesai ngajar dia ambil HP-nya gitu. Udah ada, dia bisa periksa dari laptopnya.
anaknya bikin ulangan seperti itu. Nah, itu caranya setelah kita bisa mengedit ya, memberi nilai. Nah, memberi nilai itu seperti tadi. Kalau kita sudah isi misalnya pilih kuis gitu ya. Tadi kan memberi nilai itu caranya gitu. Klik settingnya, pilih kuis. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Ini tadi sudah kita pilih ya. Ingat ini diklik. Apakah anak-anak akan tahu nilainya setelah dia mengirim jawaban? Kalau tidak, kita klik yang ini nanti saja gitu ya. Jadi guru-guru lebih banyak pakai ini. Muridnya nggak tahu dia benar apa salah. Besoknya baru kita kasih tahu ya. Kita pilih ini. Ingat setelah ini kita simpan. Setelah kita pilih itulah baru kita bisa ngisi kunci ya. Nah, ini ngisi kunci. Misalnya kuncinya A, apalagi ya kita tambahkan di sini. Kalau ini misalnya mengisi poin itu artinya di sini setelah isi kita kunci ini, anak itu harus dapat berapa kalau dia betul? 10 misalnya. Ya, selesai. Jadi kalau murid kita betul ini nilainya 10. Itu maksudnya yang ini ya. Membuat dan memberi nilai gitu ya. Mengedit tinggal mengedit aja. Meskipun linknya sudah kita simpan kepada teman-teman, kepada murid kita tetap bisa mengedit ya. Nah, saya mute lagi. Mana dia? Partisipan, mute all. Nah, saya mute lagi ya. Oke. Nah, setelah itu Ibu Bapak, apalagi di sini. Nah, mengedit formulir ya. Jadi meskipun kita sudah bagi kepada anak-anak, gitu ya, linknya, kita tetap bisa mengedit formulir, tapi dengan catatan nanti anak-anak kalau ada perubahan soalnya anak-anak coba tutup dulu, ulang lagi buka linknya gitu ya. Karena kalau tidak ulang lagi dia yang tadi masih jalan ya. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat ini menampilkan pertanyaan berdasarkan jawaban. Ini maksudnya gini ya. Nah, misal nih saya bikin ya kemarin misalnya saja saya masuk aja di Drive ya. Kalau di formnya baru gampang saya nyari ntar. Dok. Oke. Nah, di sini kemarin saya coba supaya bisa menunjukkan maksudnya ya. Tadi memberi jawaban ini apa ya? Ini A, ini B, oh ini B. Oh, kok salinan nih. Wah, hilang dia. Ntar. Ini A, ini, oh ini ya. Nah, misal ini. Ini kan tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini misal ya, apakah peserta kita kelas A atau kelas B gitu ya. Jika dia klik ini kelas A gitu ya. Nah, maka di sini kita setelah dia klik kelas A, maka dia akan masuk ke bagian 2 gitu ya. Jadi dia tidak akan baca B-nya ini gitu. Dia masuk ke bagian 2. Ini ya. Nah, ini yang akan dia kerjakan. Pilih namanya ada di sini kan gitu. Nah, jika dia kelas B gitu ya, ini maka dia akan masuk ke bagian 3 di kelas B. Jadi ini tidak akan muncul di layarnya dia gitu ya. Kalau dia kelas B, yang kelas A ini tidak akan muncul karena setelah dia memilih kelas B, dia akan langsung ke bagian 3. Bagian 3 ini adalah yang ini. Ya, nama peserta kelas B gitu ya. Nah, setelah itu dari misalnya dia kelas A. Dia akan ke bagian 2. Setelah bagian 2 dia kemana? Di sini ada pilihan setelah bagian 2 buka bagian 4 gitu ya. Jadi coba kita coba sekarang. Nah, misal nih ya. Nah, ini kan.
Misalnya saja tokennya apa ya? Kok lupa saya. Ininya mengganggu jadi nggak bisa lihat. Tokennya kelas AB, oh ya. Jadi misal ya, kita kelas AB gitu kan. Nah, nomor urut misalnya saja 1. Misal dia kelas A gitu ya. Nah, lalu berikutnya. Kan gitu. Nah, dia akan memilih di sini. Nah, kelas B nggak ada lagi di sini ya. Padahal kita isi kelas A, kelas B gitu ya. Siapa namanya? Misalnya ini. Nah, berikutnya. Nah, jadi setelah berikutnya dia tidak akan kelihatan kelas B-nya, dia langsung ketik ke sini ya, karena sudah kita atur tadi. Nah, kalau kelas B misalnya, nah ini saya tutup dulu. Nah, sekarang kita coba yang kelas B. Misal ya, kelas AB tokennya. Nah, di sini nomor urut 1, kelas B gitu ya. Berikutnya, nah di sini kelas B yang muncul, gitu kan? Siapa namanya? Misalnya Pak Damar. Berikutnya, nah, langsung sudah tes, dia tidak akan melihat lagi kelas A ya. Jadi seperti itu contohnya, Ibu Bapak. Ya, sekarang cara buatnya gimana gitu ya? Cara buatnya gimana di sini ya? Di sini aja dah. Misalnya nih tadi ada email saya hilangkan ya. Ada mengganggu. Nah, kita sekarang latihan di sini. Misal nih kan nomor urut peserta, nomor absen ya. Nomor absen. Supaya Bu Bapak nggak bingung. Nomor absen, kemudian isi ya. Kemudian wajib diisi, kita klik ya. Oke. Jawaban singkat, oke, tambah. Kan itu. Nah, sekarang misalnya di sini kelas A, misalnya kelas ya. Nomor absen kelas ya. Jadi dia misalnya kita punya berapa kelas A, misalnya gitu ya. Ya anggaplah kita punya 2 dulu supaya nggak banyak kita ngetik ya. Kita punya 2 kelas A, B gitu ya. Jadi AB ini dia pilih pilihan ganda ya. Kalau kotak centang ini artinya dia bisa memilih lebih dari 1 ya, centang ini. Jadi ini kita klik udah. Nah, ini kita hapus. Misalnya ada 2 kelas. Ini wajib diisi juga gitu ya. Nah, ketika dia milih kelas A ini itu dia harus kemana kan gitu. Misal nih ini harus kita pilih di sini tadi. Nah, buka bagian berdasarkan jawaban itu dipilih. Di sini kan tadi ada ini kan menampilkan pertanyaan berdasarkan jawaban gitu yang keempat kan. Nah, nanti di sini buka bagian berdasarkan jawaban ini kita klik. Nah, jika peserta kita kelas A, lanjutkan kemana gitu kan. Nah, misalnya ini lanjutkan ke bagian 2. Tapi bagiannya harus kita bikin dulu ya. Oke, kita bikin dulu bagiannya. Nah, di sini kita tambah lagi, tambah. Nah, pokoknya di mana kita ngisi posisi tambah, di bawahnya akan ditambah lagi sebuah ruang untuk menulis ya. Untuk menulis instrumen atau petunjuk. Misal nih, kelas A. Nama kelas A. Misal gitu ya. Atau misalnya kalau Ibu Bapak buat survei, apakah Anda memiliki jaringan? Jika ya, kan gitu. Lanjut ke bagian keberapa. Jika tidak, lanjut ke bagian berapa. Kan gitu, itu contohnya. Mau memasukkan nama anak-anaknya di kelas A ini, tinggal klik di sini, pilihnya drop down ya. Pilih drop down ini, sama juga bahasa Inggrisnya drop down. Ibu Bapak tinggal masukkan nama anak-anak. Misalnya saya cari di sini ya. Saya awur saja supaya bisa menunjukkan saja. Misalnya daftar ya. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya yang kelas A itu ini misalnya ya, copy ya. Sebanyak-banyaknya bisa. Copy aja namanya. Nah, bawa ke sini. Nah, di kelas A pas gitu ya. Nah, sudah. Jadi ada sekian orang. Ini wajib diisi, kayak gitu. Nah, sekarang kita tambah lagi.
Nah, ini misalnya kelas B. Nama kelas B. Nama kelas B, kan gitu. Pilih lagi drop down. Nah, di sini kita pilih lagi, misalnya anak kelas B yang ini, ya sebanyak-banyaknya aja boleh, sesuai dengan jumlah kelasnya. Oke, kita paste aja di sini. Jadi ini mirip seperti Ibu Bapak bikin soal, sudah punya jawaban, paste aja di sini ya. Pas gitu aja, semua dia masuk sendiri, gak usah ketik. Oke, nah udah kan? Ini kelas A, ini kelas B. Apa saya ngisi? Nah, ini kelas B. Itu. Nanti di bawahnya ini, di bawah kelas A ini wajib diisi, ini wajib diisi juga. Nah, nanti di bawahnya ini akan muncul lagi, misal ya kita setting. Nah, ini kan pilih kelas A, pilih kelas B, di bawah kelas A. Oh, di sini aja. Ini tutup dulu deh. Tutup supaya tidak mengganggu. Nah, misal ya. Coba sekarang saya tutup dulu nih. Nah, kita lanjutkan. Tambahkan tadi kan. Ini kan. Misal, jika siswa kita milih kelas A, maka lanjutkan ke mana? Gitu ya. Lanjutkan ke bagian 1. Mana dia kok nggak muncul nih? Harusnya lanjutkan ke bagian 2. Oh, saya lupa ya. Ini adalah bagian, kok saya lupa. Bukan plus ya. Setelah ini kan bagian ya, ini bagian 1. Nah, ini kita klik ya, saya lupa tadi. Klik ini. Tadi kan kita klik tambah ya, di sini. Nah, di posisi kursor sebenarnya di sini. Ini kita klik bagian. Saya lupa jadinya. Ini kan bagian 1 ya, bagian 1 dari 2. Nah, ini adalah bagian 2. Bagian 2 ini misalnya ya, nama kelas A. Ini misalnya kelas A ya. Nah, kemudian bagian 2 ini isinya ini gitu ya. Ini sebenarnya boleh kita gabung aja. Ini kita masukkan di sini boleh ya. Coba lihat. Oh enggak. Dah, nanti di bagian 2 ini kita klik untuk ke B kita klik bagian 3. Nah, ini bagian 3 ya. Ini misalnya kelas B misalnya gitu ya. Nah, nanti setelah bagian 2, setelah dia milih nama, dia melanjutkan kemana? Jangan dikosongin ya. Dia akan langsung ke 4 misalnya. Atau kirim formulir ya. Ini bagian 3. Nah, ini kelas B ya. Ini kelas B. Ya, ini tidak ada deskripsi ya. Nah, jadi ini kalau setelah dia menjawab 2, dia akan langsung kirim formulir misalnya. Nah, atau misalnya ada soal ya, kita klik setelah bagian 3. Nah, ini sini ya. Ini saya delete aja dulu, anggaplah soalnya ada 2. Nah, setelah selesai ini kita klik lagi misalnya ya. Oh, enggak ada nih dia. Nah, di sini ya. Di sini kita klik lagi, ini adalah soal, kan gitu. Ya, soal. Jadi bagian 4 ini adalah soal. Jadi ini kita hapus saja, nggak ada bagian 5 ya. Jadi yang terakhir dia sudah, kalau ngapus bagian kita bisa klik di sini, hapus bagian gitu ya, hilang dia. Jadi soal kita ini ada bagian 1 tentang deskripsi tugas, deskripsi soal ya. Bagian 2-nya ini kelas A, bagian 3-nya kelas B, nama aja. Lalu bagian 4-nya ini soalnya, kan gitu. Nah, selesai sudah. Sehingga kalau di sini setelah dia mengerjakan ini, dia lanjut ke bagian berikut, betul. Setelah dia mengerjakan pilih 2, dia lanjut ke mana? Ya langsung ke soal, ya. Lalu setelah 3, dia langsung ke mana? Langsung ke soal. Nah, boleh ke berikutnya langsung gitu ya. Setelah itu baru dia kirim. Oke, nah sekarang kita coba dulu. Ibu Bapak, ini adalah menunya ya. Ini menu setting, ini menu mencoba, gambar pratinjau ini, mata ini ya. Ini untuk mencoba menjawab form kita. Kita klik dulu nih. Oke.
Misalnya nomor absen 1, misalnya dia kelas A. Lalu berikutnya, nah ini kelas A muncul ya, nomor absen 1. Berikutnya, nah langsung dah dia ngerjain soal. Ya, misal ya, kita klik, kemudian kita klik, lalu kirim. Nah itu kan, udah kirim. Setelah kita lihat di sini sudah ada respon 1. Karena tadi sudah memilih siapa responnya ini. Ya, sebentar kita coba ya lihat. Nah, kita masukkan lagi 1. Kita masukkan lagi 1. Kita masuk kelas B. Misal nomor absen 1, kelas B. Nah, berikutnya. Nah, kelas B. Oh, ini saya belum setting tadi ya. Oh iya, saya belum setting. Oke, kita setting di sini. Di sini tadi masih ingat caranya? Nggak kelihatan menunya. Nah, ini kan isi bagian. Misal kalau dia pilih A, lanjut ke bagian kelas A. Kalau dia pilih B, lanjut ke bagian kelas B. Nah, ini yang belum kita pilih tadi. Dah kan? Oke, sekarang saya ulang. Nah, pilih B. Nah, misalnya dia nomor 1, dia kelas B, kan gitu. Nah, lalu berikutnya, setiap kita membuat bagian baru di HP peserta kita, pasti akan ada berikutnya gitu ya. Nah, B, dia nomor 1 tadi kan. Nah, berikutnya, nah langsung dah kerjain soal. Soalnya misalnya ya, dia jawab, misalnya ini. Kirim. Nah, sudah. Sekarang kita lihat lagi. Ada 2 orang yang sudah mengirim, kelas A dan kelas B. Ya. Nah, siapa aja orangnya? Ini kita klik. Nah, kita bisa lihat. Dari sini bisa lihat, oh nilainya 10 misalnya gitu ya. Nah, ini nanti grafiknya akan muncul. Ya. Nah, seperti nanti saya tayangkan hasil itu, Bu Bapak akan tahu seperti apa. Nah, ini kan. Nah, kemudian ini kita bisa download Excel-nya. Download Excel-nya, ini kita klik buat, ya. Dia akan masuk ke spreadsheet-nya. Nah, ini kan Pak Gede Damar sama Pak Widi. Kelas A, kelas B. Nanti kalau kelas A-nya banyak, thread ke sini dia. Ini kelas B-nya banyak. Ini tinggal kita sort aja di Excel, udah ketemu kita ya. Nanti ini kita tinggal unduh, download Excel gitu ya. Nah, seperti itu, semudah itu kita membuat soal ulangan. Ya, bisa tutup dulu. Nah, jadi kita yang membuat soal inilah yang bisa tahu jawaban anak kita dari respon ini. Kalau kita kembali ke sini, ini pertanyaannya, ini responnya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kita sudah pelajari berarti yang 1 Romawi ya, 4. Sekarang yang ini, membagikan formulir dan mengumpulkan respon. Ini juga sebenarnya sudah kita pelajari secara tidak langsung tadi. Memilih lokasi penyimpanan tanggapan formulir. Nah, misal tadi file kita ini, kan? Ini ya. Nah, kita mau simpan, ini kan? Ini kita klik, caranya ya, kita mau download nih. Nah, saya ambil aja soal ini ya. Apa namanya? Form. Kita ambil aja soal